di hari ini tentang cover story talk-nya itu tentang open up about loneliness. Gitu. Ini menurut kami jadi salah satu topik yang menarik karena dunianya udah sangat-sangat individualis ya. Kita udah sibuk masing-masing. Kita terus mungkin banyak yang merasa kesepian dan lain-lain. Tapi kita pengen belajar lagi sih sebenarnya loneliness itu seperti apa, kesepian itu seperti apa. Apakah kesepian artinya sendiri, jadi selalu kalau sendiri artinya selalu merasa sepi atau seperti apa? Cara ngatasinnya gimana segala macam. Nanti aku serahin ke narasumbernya. Nah, narasumbernya atau speaker yang malam ini kami bekerja sama dengan Sehat Jiwa. Jangan lupa di-follow juga platform mental health dari Sehat Jiwa bernama Sehat Jiwa. Ini ada Kak Puspita Alwi, SPSI CPC. Ini beliau adalah mental health education consultant dan juga professional coach di Sehat Jiwa Indonesia. Selamat malam, Kak Puspita. Halo, malam Astrid. Suaraku aman? Aman, aman, aman. Selamat malam, sehat-sehat Alah, ya, I will Kak. do my best for to keep her. Sehat. Alhamdulillah ya, ini Kak Puspita nih teman-teman It's a sibuk bit banget late. jadwalnya ya. Iya. Mm-mm. Jadi harus apa? Bukan dimanfaatkan ya. Kayak kalau dimanfaatkan rasanya kurang kurang tepat. Maksudnya harus dimaksimalkan waktunya hari ini karena Kapus kita bisa jadi speaker di acara Kapus Story Talk. Nanti bukan cuma menjelaskan, tapi bisa juga ditanya gitu. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, mau tanya jawab silahkan banget. Ini Kak Puspita tadi mental health education consultant dan professional coach di Sehat Jiwa. Jadi nanti Kak Puspita juga boleh banget penjelasan juga ya Kak, perkenalan juga Kak Puspita itu sekarang sibuk apa dan sebenarnya sehat jiwa itu seperti apa ya. Aku mungkin serahin waktunya ke Kak Puspita sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi teman-teman akan mendengarkan dulu penjelasan dari Kak Puspita baru nanti dilanjut tadi yang aku sempat share sebelumnya Q&A session atau sesi tanya jawab. Ya, Oke, silakan Kak Puspita. ya. Aku sebentar udah Thank jadiin co-host kan you. ya. Mohon maaf sebentar. Belum, masih disable nih aku. Oke, sebentar. Oke. Mohon maaf. Oke, sekalian jadi aku serahin ke Kak Puspita Halo saya jadi teman-teman co-host ya. semua, selamat malam. Iya, sebentar. Oke, semoga aman ya share screen-nya. Bentar. Hmm, Oke, aman muncul? Lancar, oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini aku bisa bertemu dengan 30 orang yang ada di sini yang kayaknya kalau ngebayangin besok libur harusnya sih malam ini melakukan aktivitas yang bisa fun gitu ya. Tapi semoga ini juga fun karena belajar tuh juga bisa fun teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang menurut aku menarik sekali karena dulu banget ketika aku belajar di psikologi, dulu banget gak tuh kayaknya udah lama banget. Tapi waktu aku belajar di psikologi itu kalau bahas loneliness pasti seringnya tuh asosiasinya adalah tentang kayaknya ini masalah yang ada di lansia gitu atau di usia-usia tua kita akan merasakan ini gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana lansia biar tidak sepi gitu. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir trennya malah justru meningkat juga nih di anak-anak muda. Dan nggak sabar sekali untuk mendengar juga nih sharing dari teman-teman yang ada di sini. Kira-kira apa sih atau bagaimana sih kondisinya terkait kesepian ini yang mungkin juga teman-teman rasakan atau pernah rasakan. Nah, tadi udah sempat dikenalkan gitu, tapi mungkin perkenalan singkat lagi, aku dari Sehat Jiwa, teman-teman. Sehat Jiwa itu adalah sebuah usaha sosial yang berfokus di preventif dan promotif kesehatan jiwa melalui pendidikan. Jadi kita punya well-being kurikulum yang coba kita susun untuk teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau belajar juga boleh chat Sehat Jiwa, itu ada bisa belajar tentang well-being kurikulum yang udah kita susun juga, biar gimana nih bisa sehat jiwa dan bahagia gitu kan. Aku juga aktif sebagai professional coach. Dulu sebenarnya fokusnya itu di psikologi, tapi ternyata masalah kesehatan jiwa yang unik ini membuat aku terlempar nih sekarang lagi melanjutkan S2 juga di public health dengan kekhususan di community mental health, teman-teman. Nah, yang unik karena kenapa aku bilang aku senang sekali pas mendengar topik ini adalah 2 tahun terakhir tuh aku sering banget untuk berseberangan dengan si loneliness ini. Jadi 2 tahun yang lalu itu saya juga bikin satu program ke sekolah-sekolah yang itu kita ketemu sama banyak sekali remaja gitu untuk mengajarkan bagaimana mengatasi kesepian. Lalu juga beberapa tahun terakhir aku juga jadi advisor juga terkait masalah kesepian gitu. Dan aku sebagai anak rantau dan anak kosan gitu kadang juga merasakan ini kenapa ya kok nggak
nyaman sekali rasanya. Dan mungkin teman-teman di sini juga punya reasoning masing-masing ya untuk pernah merasakan hal ini. Dan ini akan kita coba gali lebih dalam 20-30 menit ke depan. Nah, teman-teman, kalau di Sehat Jiwa itu kita punya aturan kelas karena kita percaya bahwa belajar itu akan lebih baik ketika kita juga punya keterbukaan pikiran. Bisa jadi yang aku share ini itu berbeda nih pandangannya dengan apa yang teman-teman yakini selama ini. Atau kok kayaknya itu terlalu fata morgana ya Kak Puspia, susah diterapkan di kehidupan yang tipu-tipu ini gitu kan. Ya dengar dulu aja gitu, memang nanti berproses. Lalu ada open heart juga kalau memang terasa oh kayaknya itu aku pernah mengalami atau kok kayaknya aku tersentil gitu ya, diakui dulu dan disadari perasaannya, jangan ditolak dulu gitu ya, biar lebih cepat juga berprosesnya. Lalu yang paling penting yang terakhir, open will. Jadi banyak banget orang-orang yang aku temui di kelas atau ketika aku coaching gitu ya, kendalanya itu bukan di pengetahuan teman-teman, tapi di keinginan untuk konsisten mencoba melatihkan apa yang dipelajari gitu. Karena berbicara kesehatan jiwa itu fluktuatif sekali. Mungkin teman-teman Cup of Stories juga tahu nih, hari ini kita baik gitu, tiba-tiba oh ada ombak baru lagi nih yang datang ke kehidupan kita. Terus ya harus belajar lagi, berdamai lagi gitu kan. Nah, makanya penting untuk kita terus-menerus punya keinginan untuk berlatih, teman-teman. Oke, aku langsung masuk aja ke topiknya. Jadi, aku mau nanya dong, aku nggak mau cuman satu arah. Aku mau tahu dong dari teman-teman yang ada di sini nih, boleh nggak share di kolom chat kira-kira orang-orang yang mengalami kesepian itu biasanya orang yang kayak gimana? Kayaknya tuh dia kesepian deh. Boleh nggak dituliskan di kolom chat? Kira-kira orang yang kesepian tuh yang gimana ya ciri-cirinya? Boleh dong. Aku mau dengar. Boleh. Yuk, kita share ke kampus kita, teman-teman. Nah, ini udah ada Oh, ini nih. udah ada nih, Kak. Introvert. Oke. Introvert. Wah, banyak ya. Wanita-wanita independen. Udah. Oke. Saya Merasa merantau dari jauh. terpanggil, Kak. Bukan saya menolak barusan. Oke, orang yang merasa sulit untuk membuka diri. Oke, oke, keep going aja ya teman-teman ya. Wah, banyak sekali aktif-aktif. Sering nggak didengerin, suka denial. Oke, coba kita lihat ya. Luar biasa sekali nih. Apakah benar apa yang kita pikirkan tentang kesepian itu memang seperti itu adanya? Karena memang banyak juga nih. Ada yang bilang, oh jomblo ya, pasti kesepian. Tapi apakah benar? Nah, boleh deh pikirkan masing-masing. Lalu juga orang yang lagi sendirian gitu, dibilang dia sendirian terus jalan kemana-mana, ke bioskop sendiri, makan sendiri, loh kok kayak cerita pribadi. Tapi maksudnya apakah itu kesepian gitu. Lalu juga biar nggak merasa kesepian, ayo dong kumpul-kumpul di tempat yang rame, ketemu sama teman-teman, circle yang kecil aja gitu. Apakah benar begitu saja cukup gitu? Nanti kita akan coba lihat ya teman-teman. Nah, eh begitupun dengan kalau kita lihat gambar ini. Menurut teman-teman, orang perempuan di gambar ini tuh gimana? Dia apa yang sedang dia rasakan kira-kira? Boleh kalau mau share lagi di kolom chat nih, kalau lihat nih si gambar ini, kira-kira perasaan perempuan ini tuh apa ya? Sendirian, tenang. Oke. Hmm. Konten. Oke, terpana, bingung. Wah, udah banyak banget nih. Ada yang sendiri tapi belum tentu kesepian. Oke. Nah, teman-teman, nanti kita akan coba lihat seiring berjalannya kita belajar ya. Tapi yang mau aku coba share di sini pertama adalah apa sih sebenarnya kesepian itu? Apakah benar tadi perempuan itu kesepian atau cerita-cerita through all host tadi kesepian? Kita akan sama lihat gitu. Jadi, ketika kita berbicara loneliness itu sebenarnya tentang perasaan subjektif ketika kita menilai suatu pengalaman. Jadi itu bukan tentang fisik kita seperti apa dalam artian oh kita sendiri itu artinya kita kesepian. Tentu saja bukan ya, tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan penilaian subjektif kepada pengalaman yang kita rasakan. Misalnya kita lagi menghadapi masalah, terus kita ngerasa, "Duh, kok kayaknya aku aja ya yang berjuang di sini. Kemana manusia-manusia kok tidak ada yang mendekati aku dan membantuku misalnya." Ya itu juga bisa bisa juga kita artikan seperti itu akhirnya menimbulkan rasa kesepian. Jadi merasa sendiri terlepas dari interaksi sosial yang dimiliki. Jadi bisa aja nih punya banyak teman, tapi di situ nggak ngerasa connect, ngerasa terisolasi gitu. Kumpul-kumpul sih sama teman tiap minggu, tiap weekend habis kerja atau habis kuliah, datang sih ke tempat-tempat teman gitu. Ada kegiatan gitu. Tapi pertanyaannya, connect nggak sama kegiatan berkumpulnya? Ngerasa ada nggak di situ? Atau kita justru ngerasa semakin kita berkumpul, kita merasa makin terasing.
Nah, jadi fokusnya loneliness ini lebih kepada penilaian atau pemberian makna kita terhadap interaksi-interaksi yang kita punya, teman-teman. Lalu, dia balik lagi, sorry. Ah, nah, ini juga aku mau juga nih teman-teman share di sini. Pernah nggak pernah lagi nih sebelum kita lanjut. Pernah nggak sih kayak buka sosial media, tapi tetap aja tuh ada yang kurang. Kayaknya semua sosial media tuh udah aku cek, Kak. Tapi kenapa aku merasa kosong gitu misalnya. Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gini? Boleh juga ngasih thumbs juga boleh, atau boleh di kolom chat juga boleh. Pernah. Sering banget. Anak-anak malam nih kayaknya. Pernah, oke. Punya banyak teman tapi tetap merasa sendirian? Ada juga? Sering, oke. Atau pernah ngerasa kayaknya nggak ada dia yang paham sama aku. Udah nih, udah sharing, udah reach out gitu. Tapi kok kayaknya nggak ada yang paham sama aku. Ujung-ujungnya tetap ngerasa sendiri ya. Nah, wah, hampir semuanya pernah ya. Artinya nih teman-teman, kesepian itu tuh bisa kita artikan sebagai salah satu bagian yang mungkin terjadi di kehidupan kita. Jadi, alih-alih kita lihat sebagai ancaman saja, penting juga untuk kita ngelihat, oh itu salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Lalu kita harus apa gitu. Jadi tidak hanya melihatnya, aduh aku nggak mau kesepian, jadi nolak nih perasaannya. Itu justru bisa menjauhkan kita dari tadi perasaan-perasaan yang lebih nyaman gitu. Nah, makanya ini aku tanyakan biar kita sama-sama tahu, oh ternyata nih ada 40 orang di sini pernah loh merasakan kondisi-kondisi yang seperti ini juga gitu. Dan teman-teman artinya nggak pernah benar-benar sendirian juga. Nah, Nah, di momen seperti apa biasanya? Kalau tadi kan aku udah share nih, aku anak kosan, anak rantau gitu. Dan 10 tahun ini beberapa kali ada aja ngerasa kesepian. Kalau teman-teman yang ada di sini, di momen apa biasanya ngerasa kesepian? Ketika apa? Tadi kan udah ada tuh beberapa ya. Kalau di teman-teman di sini apa biasanya? Lagi ada masalah, oke. Sendirian, skripsian, aduh, sad. Jadi ingat tesis. Oke, ketika ada masalah dan butuh teman cerita tapi nggak ada. Oke. Oke. Wah, kebanyakan ternyata ketika lagi ada masalah atau ketika mau sharing tapi nggak ada orang ya. Bahkan ada juga nih, lagi seneng tapi nggak ada teman cerita. Oke, menarik. Ketika semua orang lagi sibuk, lagi ngerasa jauh sama teman-teman, lagi cerita, terus bukannya di depan. Oke, beragam ya. Nggak hanya tentang ketika ingin cerita tapi tidak ada orang, tapi juga bahkan ketika kita sudah cerita, tapi tidak rasa orangnya benar-benar mendengarkan. Wah, momen-momennya beda-beda juga ya dari teman-teman yang di sini. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita berbicara loneliness itu sendiri ada dua tipenya. Jadi, ada yang pertama itu sosial. Jadi, sosial itu adalah muncul ketika dari sedikitnya hubungan atau interaksi sosial yang dimiliki. Jadi, mungkin nih, kalau aku kasih contoh, mungkin ketika kita COVID kemarin gitu ya, kita mau tidak mau terbatas frekuensi interaksi secara tatap mukanya dengan orang-orang. Mungkin bisa sih ya Google Meet gitu atau misalnya Zoom, tapi nggak semuanya nyaman melakukannya. Nah, akhirnya interaksi kita, one on one kita dengan orang itu jadinya terbatas. Nah, itu namanya tuh sosial. Jadi, teman-temannya interaksinya terbatas gitu. Entah teman-temannya udah pada semakin mendewasa ya, teman-temannya udah pada kemana-mana susah gitu untuk di reach out, atau tadi keterbatasan kondisi yang membuat kita akhirnya nggak bisa interaksi sesering itu. Lalu juga ada emosional. Jadi kalau emosional ini adalah persepsi bahwa kamu itu tidak terkoneksi secara emosional dengan orang sekitarmu. Kalau ditanya nih, kamu punya pacar nggak? Punya, Kak. Kamu punya teman nggak? Punya gitu. Kamu punya orang tua? Recording in Enggak, gitu progress. kan. Nah, Enggak, tapi gitu kan. Nah, tapi oke, get back oke, suaranya. get back suaranya. Kaget sendiri. Oke, boleh ya teman-teman bantu mute teman-teman panitia. Nah, jadi ketika kita udah punya nih semua koneksi itu yang kalau kata orang harusnya sih kamu baik-baik aja ya kan kamu udah punya semuanya. Kamu punya teman-teman yang cerita. Lalu kenapa gitu kan? Nah, bisa jadi yang lagi terjadi sama kita itu adalah yang sifatnya itu emosional. Ada hubungannya, tapi kita tidak memaknai hubungan itu sebagai suatu yang berarti atau bernilai atau sesuatu yang cukup bagi kita untuk memenuhi tadi ya kebutuhan sosial kita maupun kebutuhan psikologis kita. Nah, ya keluar ya Ren. Nah, ini di TikTok juga ada nih teman-teman kayak orang tua ada di rumah ada gitu kan. Terus kenapa masih kesepian dan dia bingung sendiri ngejawabnya. Nah,
Jadi, ketika kita bicara kesepian, itu tuh bisa muncul dalam beberapa kondisi. Jadi, teman-teman udah share juga. Tapi beberapa di antaranya memang merasa sulit berinteraksi. Jadi, ada orangnya, tapi kitanya susah reach out. Lalu juga merasa nggak connect. Yang ketiga adalah sulit percaya dan terbuka. Ini juga sering. Jadi, dalam artian, kita kayaknya kalau kita share ini takutnya orangnya nggak nyaman, takutnya orangnya terganggu, atau ini oversharing nggak ya? Itu lagi sering lagi sekarang ya. Kayak ketakutan kita untuk bercerita bukan karena kita nggak mau, tapi takut aja. Ini oversharing nggak ya? Dan itu unik menurut aku di tengah-tengah kita kesehatan jiwanya udah makin meningkat awareness-nya. Lalu juga nggak cocok dengan circle-mu saat ini. Jadi udah punya circle-nya tapi kayaknya nggak cocok untuk sharing. Itu juga bisa nih membuat kita kesepian. Lalu sering ditolak dan tidak didengarkan. Nah, mungkin tadi ada beberapa yang tervalidasi dari sharing di kolom chat ya. Sering ditolak atau tidak didengarkan itu juga bisa teman-teman. Dan penting ya jadinya untuk memperhatikan juga. Jangan-jangan kita nih yang menyebabkan teman kita juga merasa kesepian karena tadi kita juga nggak konten dalam suatu hubungan. Jadi ini dilihatnya juga bisa dua sisi. Bahwa ini bisa menjadi penyebab kita kesepian atau orang-orang di sekitar kita yang katanya kita sayangi juga merasa kesepian gitu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin memunculkan. Nah, lalu kita lanjut. Kesepian itu katanya memang berdampak negatif pada keseharian kita. Karena kalau teman-teman yang mungkin pernah merasakan, perasaannya itu memang nggak nyaman sekali gitu ya. Perasaannya tuh, nanti aku share beberapa perasaan yang muncul, tapi kesepian itu dengan segala emosi yang kita rasakan, itu membuat akhirnya juga menurunkan kesehatan fisik kita. Karena bagi beberapa orang itu bisa menurunkan juga keinginan dia atau motivasi dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin produktif atau menjaga kesehatan, makannya juga jadi telat karena tadi nggak ada energi dan tidak ada tenaga secara mental gitu ya untuk melakukan sesuatu atau kualitas tidurnya terganggu gitu. Jadi karena tadi ya karena kita merasa kesepian, ini ada beberapa tren teman-teman. Biasanya kayak karena kesepian kita nyari nih, tadi salah satunya dari sosial media. Kita cari terus scroll, scroll, scroll. Entah untuk mengisi apa gitu, tapi kita merasa kita butuh gitu. Untuk pada akhirnya kita ngerasa nggak butuh-butuh banget. Tapi waktu kita udah habis nih, udah begadang. Nah, akhirnya kualitas hidup kita atau kualitas tidur kita juga jadi menurun. Nah, yang kedua adalah meningkatkan cara pandang negatif. Ketika kita merasa kesepian, itu biasanya akan lebih mudah untuk memandang hal-hal di sekitar kita itu secara lebih pesimis. Misalnya, kayak, aduh kayaknya emang nggak ada deh yang ngerti sama aku. Mungkin yang terjadi adalah penolakan dari orang yang sangat signifikan atau berarti dari kita. Tapi akhirnya kita mengartikan itu semua sebagai hal yang luas sekali nih. Kayaknya emang nggak ada deh yang ngerti sama aku. Wajar nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Wajar sekali. Karena Pak, mungkin di pikiran kita adalah, loh, orang yang aku rasa paling akan mengerti aku aja nggak bisa paham gitu. Bagaimana orang lain? Nah, otak kita secara instan biasanya itu akan mengeneralisasi bahwa, oh iya, semua orang tuh kayaknya nggak akan ada yang bisa paham aku. Jadi, ketika kita merasa sepi itu sering sekali kita mengeneralisasi juga dan membuat pandangan-pandangan negatif juga jadi lebih banyak bermunculan. Lalu yang berikutnya adalah menurunkan kondisi kesehatan mental. Ini risetnya juga udah banyak ya, di mana ketika kita merasa kesepian itu kita rentan sekali mengalami depresi gitu, kehilangan tenaga untuk bergerak gitu, atau tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kecil bahkan yang mungkin sifatnya biasa kita lakukan, sesederhana nyuci piring misalnya, atau nyuci gelas setelah kita minum kopi gitu. Tapi ya kok ini udah numpuk nggak kita lakukan. Nah, itu juga bisa teman-teman lalu menurunkan mood positif dan akhirnya self esteem. Self esteem di sini apa? Itu adalah kepercayaan diri kita untuk bisa melihat bahwa kita tuh masih bisa loh, kita masih bisa reach out, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan positif yang membuat kita nggak lagi ngerasa seperti ini gitu. Nah, tadi kita udah nggak percaya lagi gitu ketika kita memang merasakan kesepian tadi. Kenapa tadi ya semua hal itu bisa terjadi? Karena memang banyak sekali emosi yang muncul ketika seseorang merasakan loneliness, teman-teman. Ada rasa takut di situ, ini gimana gitu, harus gimana. Tapi di situ juga cemas kalau saya melakukan A nanti dampaknya apa, B apa gitu. Pikiran-pikiran yang sebelumnya itu nggak kita pikirkan muncul semua dalam waktu bersamaan. Dan biasanya juga ada rasa sedih ketika kita reach out dan orang nggak menanggapi sesuai yang kita inginkan. Ada rasa marah juga, kecewa di situ, dan perasaan tidak berdaya. Ini
adalah perasaan-perasaan yang sering sekali menemani perjalanan seseorang yang merasakan kesepian biasanya. Wajar nggak? Nah, tadi balik lagi ya ke open heart tadi. Wajar, teman-teman. Penting sekali untuk kita menerima ini dulu. Oh, aku takut ya. Oh, aku cemas ya. Oh, aku sedih ya karena kondisi ini. Oh, aku marah ya karena teman aku nggak ada saat aku mau sharing sesuatu sama dia gitu. Kita harus sadar dulu kalau itu kita rasakan untuk kita bisa overcome itu gitu. Nah, dengan sebanyaknya emosi-emosi negatif tadi, itulah yang membuat akhirnya merasa kesepian itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Dan kita menolak sendiri tuh, nggak mau kesepian gitu kan. Tapi lupa tadi kayak aku bilang, itu kan bagian dari hidup kita gitu. Itu mungkin terjadi suatu saat nanti, entah kapanpun itu, di fase-fase kehidupan kita. Makanya penting kita untuk akhirnya, walaupun itu belum terjadi, atau walaupun itu udah lewat, kita tetap belajar. Nanti kalau terjadi lagi, apa ya yang harus kita lakukan. Nah, eh merasa kesepian itu juga akan memunculkan pikiran-pikiran seperti ini, teman-teman. Kita akan melihat hidup orang lain itu rasanya kok lebih bahagia ya. Ini siapa nih? Tim-tim scroll story terus langsung simpulin bahwa semua hidup orang fun, hidup aku tidak gitu. Nah, ini sering muncul juga nih teman-teman. Jadinya kita comparing gitu. Kok kayaknya aku aja yang merasakan perasaan ini, orang lain baik-baik saja. Padahal kita nggak pernah tahu gitu ya, nggak pernah tahu di balik layarnya seperti apa. Lalu makin down dengan pikiran sendiri, kayaknya, dan akhirnya kita berpikir, kayaknya aku nggak pantas deh untuk bahagia. Itu juga mungkin terjadi sampai ke titik itu juga jika kita tidak coba meregulasinya atau mengatasinya. Nah, pertanyaannya sekarang, tapi kok ada ya Kak yang kok kayaknya suka gitu menjadi sendirian. Nah, ini tuh kita harus bedakan teman-teman antara kesepian dan sendirian gitu. Karena ada yang namanya itu positive solitude gitu. Atau di mana kita tuh merasa konten. Tadi ada beberapa juga ya ketika lihat gambar kayaknya dia konten deh dengan apa dengan situasi itu atau dia nyaman gitu. Jadi positive solitude ini adalah hmm, ketika keadaan menyendiri itu nggak membuat kita kesepian, tapi malah membuat kita jadinya kayak refleksi diri gitu, atau mengenal diri kita lebih dalam. Gitu. Kayaknya hidup aku gitu, tapi kita nyaman gitu, mengolah itu semua kita nyaman. Kita merasakan ada satu momen di mana kita tenang, kita nyaman dengan diri kita sendiri, dan kita menikmati itu gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin juga, aku nggak tahu, mungkin lagi jalan-jalan sendirian, atau bahkan aku paling aneh juga ada sih, kadang aku ke bioskop ya teman-teman, kalau sendirian ngambil tempat yang paling ujung tuh ngerasa aku solitude banget di situ, walaupun tuh rame banget orangnya ya, tapi aku dapat momen solitude di situ karena aku memang sendirian aja dan aku hanya dengan pikiranku, dengan film yang aku tonton misalnya. Jadi bisa banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya solitude ini. Jadi kesendirian itu nggak selalu negatif sebenarnya, selama kita tahu nih kita nggak sendiri, kita di kesendirian itu kita aman, tenang, nyaman nggak gitu. Dan bahkan penting untuk diambil sesekali sendiri ini. Kenapa? Karena ngambil jarak dari lingkungan yang tipu-tipu tadi itu penting sesekali untuk kita nggak lupa untuk connect sama diri kita sendiri dulu. Karena yang banyak terjadi adalah sibuk nih untuk connect ke orang lain gitu, tapi sebenarnya akar masalah awalnya itu adalah kita yang harus memprosesnya dulu dengan diri kita. Mau cerita ke 10 orang pun gitu ya, ya akan membantu, tapi balik lagi kita yang juga harus memahami diri kita juga gitu, nggak cuman memahami, nggak cuman sharing aja sama orang-orang. Nah, next, takut waktunya habis ya. Tuh, ada yang bilang solitude tuh enak banget, betul, untuk beberapa orang. Tapi kalau teman-teman ngerasa belum nyaman atau belum bisa, ya itu nggak apa-apa banget. Karena dulu banget aku, waktu kuliah, aku tuh nggak bisa banget. Aku kalau misalnya ke kafe gitu, harus nyari teman dulu. Atau misalnya ke nonton gitu, kalau nggak ada teman, nggak berani gitu. Tapi ya, lagi-lagi proses mendewasa ini mengajarkan bahwa kok kayaknya agak kelamaan nunggu waktu ya. Kayaknya aku harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri juga dengan mencoba eksplor sendiri juga, makan misalnya nggak apa-apa sendirian kalau kita tenang, atau naik bus gitu teman-teman, keliling-keliling aja. Ada momen-momennya bisa beda-beda untuk setiap orang. Jadi boleh banget dicoba, tapi kalau kayak belum bisa jangan menghakimi diri sendiri, nggak apa-apa, tenang. Mungkin belum waktunya saja untuk teman-teman bisa nyaman gitu, dan nggak apa-apa juga kalau selamanya nggak nyaman. Kalau teman-teman bisa connect tadi ya dengan dirinya sendiri dengan bentuk-bentuk yang lain. Makanya penting untuk kita ngubah mindsetnya nih.
Dimana kita ngelihat kesendirian itu nggak hanya berarti sepi, tapi kesendirian itu juga bisa berarti waktu kita dengan diri kita sendiri yang kadang jarang banget untuk kita lihat gitu ya, yang kita kasih aja tuh ke jalanan, iya jalan terus ya gitu, nggak usah berhenti gitu, masih banyak target-target hidup yang harus dicapai gitu kan, kita jalan aja terus, tapi lupa untuk benar-benar melihat kayaknya dia udah berkembangnya kayak gimana ya, udah sejauh mana ya, dia butuh apa ya sekarang gitu. Jadi bisa kesendirian dimanfaatkan dengan cara seperti itu juga. Nah, menjadi sendirian itu juga nggak selamanya buruk tadi kayak aku bilang gitu. Itu tadi kita bisa tanyakan nih pertanyaan-pertanyaan ini ke diri kita ketika kita merasa sendirian. Kenapa ya aku sering banget kalau temenan tuh berakhirnya nggak baik-baik aja contohnya. Ya bisa jadi kita nanya ketika sendirian tadi, aku tuh sebenarnya butuhnya teman yang kayak gimana sih? Apa sih yang sebenarnya aku butuhkan? Bukan siapanya, tapi bentuk-bentuk dukungan seperti apa yang aku butuhkan contohnya. Nyamannya itu dengan kayak gimana? Sifat aku tuh sebenarnya seperti apa? Kalau aku nanti berinteraksi lagi, aku mau orangnya itu paham aku yang bagaimana gitu. Waktu-waktu itu bisa kamu lakukan untuk refleksi-refleksi kayak gini. Dan teman-teman kalau misalnya susah melakukan ini sendirian, itu juga bisa di saya juga kita sering banget di support group kita juga ngelakuin check-in mingguan dan biasanya kita menanyakan hal-hal ini untuk lebih kenal juga sama diri kita. Nah, jadi untuk berani keluar dari kesepian ini emang agak-agak apa ya, gampang tertulis di layar kaca gitu. Tapi memang kalau melakukannya tuh agak sulit teman-teman itu harus kita akui dulu ya. Jadi kita harus menormalisasi atau membiasakan untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Lalu yang kedua jujur dengan emosi yang dirasakan itu juga penting. Yang ketiga adalah berani mencari bantuan. Makanya lagi-lagi aku garis bawahi ini nggak mudah gitu ya. Jadi kalau ternyata teman-teman ketika ngelakuin ini, kok nggak kayak yang Kak Puspi bilang gitu, kayaknya nggak gampang, ini jujur juga nggak gampang, cari bantuan apalagi gitu ya, nggak apa-apa gitu. Mungkin butuh waktu yang lebih lama aja, setiap orang berproses dengan waktu dan cara yang berbeda-beda juga. Dan yang penting adalah, aku mau nanya nih ke teman-teman, apa yang terjadi kalau kamu lagi di jalan terus ketemu tembok yang besar kayak gini? Aku nanya dong, kalau teman-teman lagi jalan nih, terus ada tembok kayak gini yang ngalangin jalan teman-teman, yang teman-teman lakuin apa? Boleh di kolom chat. Kalau ketemu kayak gini, apa yang akan dilakukan kira-kira? Cari jalan lain. Oke. Menghindar, jalan ke samping. Bener. Ngapain gitu kan? Cari jalan lain. Oke. Nah, teman-teman, aku mau balik analogi ini. Gimana kalau misalnya ketika ada orang lain, teman-teman dekat teman-teman sendiri gitu, yang sebenarnya juga mau jalan ke arah teman-teman yang katanya tadi ya lagi ngerasa sendirian ini. Tapi kayaknya dia kesusahan juga. Karena kok kayaknya temboknya tinggi banget ya. Dia selalu menunjukkan kalau dia baik-baik saja ya. Dia menunjukkan kalau dia kuat-kuat saja. Kalau ditanya kamu ada apa? Enggak, aku baik-baik saja gitu. Jadi jangan-jangan kita pun secara nggak sadar pernah melakukan ini ke orang-orang di sekitar kita. Di mana ketika orang lain mau reach out, yang kita lakukan adalah tembok aku tinggi, aku nggak mau cerita ini gitu, aku baik-baik aja gitu. Nah akhirnya itu juga bisa membuat orang-orang tadi melakukan apa? Menghindar, cari jalan lain. Nggak deh jangan diganggu, takutnya dia lagi sibuk. Nggak deh jangan diganggu gitu, kayaknya dia lagi banyak pikiran misalnya. Padahal dia mau banget nih untuk sharing sama teman-teman. Jadi ini bisa terjadi dua arah juga kayak yang aku bilang. Bisa jadi ini secara tidak sadar kita justru juga yang ngasih tembok yang terlalu tinggi gitu. Untuk orang-orang yang akhirnya bisa reach out ke kita. Untuk bisa menanyakan kabar kita. Yang penting juga untuk kita lihat ya dan kita evaluasi. Makanya nggak apa-apa, tadi udah dibocorin, kayaknya kakaknya cenayang deh di kolom chat. Nggak apa-apa perlahan untuk ngancurin temboknya juga, menunjukkan kerapuhan kita kepada orang yang membuat kita nyaman. Kalau lagi nggak baik-baik saja, pelan-pelan cerita, nggak harus semuanya. Apa yang nyaman dulu aja untuk diceritakan. Belum bisa nih Kak cerita ke orang, cerita dulu misalnya ke jurnal atau rekam diri sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau udah mulai nyaman, sharing aja gitu, cerita aja lewat platform-platform yang teman-teman juga nyaman untuk menceritakannya. Kalau misalnya nggak takut dengan sosial media, kan kalau sosial media nanti aku takut dijudge atau apa ya jangan dipaksakan gitu. Nggak harus gitu kan, carilah yang paling nyaman. Oh, zamannya sama orang tua aja, nyamannya sama teman aja, nggak apa-apa. Temannya harus A, kalau ke teman B ceritanya beda, nggak apa-apa juga gitu. Tapi pelan-pelan juga kita mengakui kalau kita itu juga manusia itu penting dalam proses ini semua.
Makanya reach out dulu juga bisa. Nggak harus nungguin orang datang ke kita untuk paham kita. Kita juga bisa untuk datang ke orang lain gitu ya. Untuk bisa menyampaikan bahwa aku lagi butuh bantuan kamu. Boleh nggak kita cerita? Bangun interaksi lewat balasan story teman. Ini yang hal-hal sederhana ya. Sekedar say hi gitu ya. Kabar teman ke teman lama. Misalnya udah lama nih, udah 2 tahun nggak kontakan. Hai aja gitu. Lalu mulai obrolan dengan orang yang kamu rasa nyaman diajak bicara, itu juga bisa. Ikut kegiatan support group kayak yang dilakukan di Cup of Stories ataupun Sehat Jiwa, itu juga bisa gitu. Reach out ke tenaga ahli seperti psikolog, coach, itu juga bisa. Jadi kalau ditanya pernah nggak sih kita benar-benar sendirian di dunia ini? Nggak pernah sebenarnya gitu. Tapi memang ada pola-pola, apalagi di modernisasi sekarang gitu ya, dimana yang membuat kayaknya kok kita tadi sempat bilang juga sama MC, kayaknya hidup sekarang tuh individualis sekali ya. Padahal sebenarnya kita yang individualis ini masih sering kok mikirin orang-orang lain. Lalu apakah kita benar-benar individualis? Enggak juga, karena basically kita makhluk sosial, sangat sosial sebenarnya. Tapi kejujuran kita untuk bisa secara apa ya, secara real, pure gitu berinteraksi sama orang, itu yang kadang susah untuk kita bangun gitu, untuk benar-benar membentuk koneksi yang nyata gitu, baik itu buruknya, baiknya gitu, ataupun harapan-harapan yang kita inginkan dalam suatu hubungan yang akhirnya membuat kita jadinya susah melakukannya. Lalu kalau responnya bikin down gimana Kak? Tadi udah banyak juga yang share ya. Kak, tapi temen aku nggak kayak gitu. Dia malah menjatuhkan aku atau malah nggak mendengarkan aku, menjudge masalah aku misalnya. Ya, nggak apa-apa. Eh, kita balik ke open wheel tadi gitu. Kenapa orang tuh susah bangun habit? Kenapa orang susah untuk berubah jadi lebih baik, teman-teman? Karena tadi ketemu sama satu hal yang sifatnya tidak sesuai, dia langsung kayak, oh aku emang nggak bisa, apa yang dibilang sama Kak Puspi itu bukan buat aku. Apa yang aku baca di buku yang katanya self help itu bukan buat aku gitu. Padahal nyobanya baru sekali gitu. Ibaratnya kita belajar jalan aja jatuhnya sering kan teman-teman ya. Kita belajar makan juga belepotannya sering juga. Sampai sekarang kadang masih masih suka ya jatuh aja gitu kan. Jadi ya kayak trial error aja, kayak kita belajar jalan gitu. Itu pun kita lakukan ketika belajar tentang emosi kita, tentang pikiran kita. Nggak apa-apa kalau tadi ketika reach out, oh ternyata dia nggak paham. Aku harus apa ya? Aku masih penting nggak dapat respon baik dari dia. Aku coba jelaskan lebih lagi kali ya. Mungkin dengan bahasa yang lebih menyatakan apa yang sebenarnya aku rasakan terhadap responnya dia. Karena bisa jadi dia nggak sadar kalau responnya itu menyakiti kita gitu kan. Lalu nggak apa-apa juga kalau misalnya bukan dia orang yang tepat, mungkin ada lagi, bukan dia orangnya untuk bercerita tentang masalah ini, itu nggak apa-apa juga, bukan kita berarti kita gagal atau kita nggak punya teman gitu kan. Nah, wajar kalau nanti merasa salah, merasa sedih, tapi gagal tuh nggak akan selamanya kalau kata yang bikin materinya. Jadi pelan-pelan kita kalau terus jalan pasti aja ada makna, ada juga hal baru yang kita pelajari dan kita pas lihat, oh bisa ya dia ternyata gitu reach out ke orang lain contohnya. Emang agak pelan sih, aneh tuh butuh 2 tahun kita malah ngetawain dia 2 tahun lalu yang gagal gitu kan reach out. Tapi dia akhirnya bisa. Kenapa? Karena dia coba terus teman-teman. Nah, tadi benar yang kata teman-teman bilang, ini udah mendekati akhir. Yang ada di gambar ini tuh bisa banyak banget artinya. Dan nggak selalu, tadi ada sempat bilang juga kalau kesepian itu introvert, ya nggak selalu gitu. Banyak kok orang introvert nggak merasa kesepian sama sekali, karena dia konten dengan dirinya. Dan kita nggak bisa menjudge sesuatu, misalnya kita bilang, ah itu mah bukan kesepian gitu, dia aja banyak temannya, nggak bisa. Kayak aku bilang tadi, kalau ada ngeliat teman kayak gitu, ya didatangi dulu aja lagi gimana, perasaannya apa gitu. Bukan tempat kita untuk mendefinisikan gitu apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain alami. Begitupun ketika ada orang lain tidak paham kita, mereka juga nggak tahu gitu. Kita yang punya rasanya, kita yang punya pikirannya, kita yang punya kuasa untuk menyuarakannya juga ke orang-orang di sekitar kita ketika kita sudah nyaman ya. Kalau belum nggak apa-apa, diproses dengan diri sendiri dulu atau cari bantuan orang yang lebih profesional. Nah, nanti aku mau tahu juga lewat tanya jawab atau teman-teman boleh sharing juga, mungkin nanti panitia bisa mengakomodir gitu ya apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika lagi kesepian. Tapi kalau kata sehat jiwa dan yang bikin materi ini, kamu nggak pernah nih bener-bener sendirian sebenarnya. Tadi aku udah sering bilang ya, kita rame banget. Berapa juta sih penduduk ini? Rame banget sebenarnya. Ada orang yang mungkin nungguin
update kabar dari story-nya teman-teman gitu. Ketika kita ngilang mungkin ada aja kayak Kak Puspi kemana ya? Kayaknya dia nggak sesering dulu update story. Mungkin aja ada gitu. Ada loh yang kayaknya mau ke kamu tapi dia malu untuk reach out gitu. Nah, keluar dari kesepian itu juga bisa dimulai dengan kamu yang gerak duluan, nggak harus nungguin orang-orang tersebut. Itu mungkin teman-teman boleh banget juga meneruskan pesan-pesannya kalau ada yang baik untuk di-share eh, ke orang-orang di sekitarnya gitu. Karena aku percaya bahwa susah sekali menggerakkan hal-hal terkait kesehatan jiwa ini kalau sendirian gitu. Dan harapannya bisa kumulatif dengan apa yang teman-teman juga share ke lingkungan-lingkungan sekitarnya sehingga perubahannya nggak berhenti di sini aja dan perubahannya lebih cepat. Karena teman-teman yang teman-teman harapkan belajar juga belajar lewat sharingnya teman-teman. Mungkin itu dari aku kembalikan kepada panitia. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau teman-teman juga pantas untuk bahagia. Terima kasih. Terima kasih, Kak Puspita. Terima kasih banyak. Aku senang banget dengarnya karena ini jadi, walaupun bahasannya terlihat sehari-hari banget dalam artian sederhana gitu ya, Kak. Tapi pembahasan ini jadi reminder yang menurut aku menarik banget gitu. Jadi bukan masalah tadi ya, Kak, dari Kak Puspita bukan masalah kita nggak terkoneksi. Artinya salah orang lain nih, salah circle kita gitu. Maksudnya emang kita dari awal udah nggak cocok nih sama circle kita. Tapi bisa jadi karena kitanya juga membuat tembok tadi, kitanya juga belum mulai untuk kita nggak mau mulai reach out duluan gitu ya, Kak ya. Yang akhirnya ya memang makanya kita jadi kesepian, emang kitanya sendiri yang juga salah satu penyebabnya gitu. Aku senang banget ini jadi reminder yang pas banget biar kita bisa memulai semuanya kayak istilahnya kita ada 1 juta, misalnya tadi kan kata kampus kita ada 1 juta, ada berapa juta orang di Indonesia. Kalau semuanya kesepian ya kenapa kita nggak saling terkoneksi biar nggak semuanya kesepian gitu. Oke, aku makasih banyak dan aku bisa buka langsung ke sesi tanya jawab atau sharing yang tadi Kak Puspi juga bilang ya. Jadi nggak mesti tanya jawab kok. Nah, ini ada Kalia yang raise hand dulu. Mungkin aku buka untuk Kalia, boleh raise hand dan maksudnya boleh open mic. Tapi yang lain aku boleh minta tolongnya untuk di chat box aja biar aku bisa persingkat sedikit ya. Biar nanti waktunya juga cukup buat yang lain. Terima kasih. Silahkan Kalia mau open mic boleh agak dipersingkat. Maunya. Jadi gimana sih cara kita mengenali teman yang bisa kita ajak berteman, teman yang tidak bisa kita ajak berteman, dan bagaimana biar bisa dikenali, biar bisa diterima oleh teman yang bisa kita ajak berteman gitu. Dan gimana sih kalau misalnya di LinkedIn gitu kan kita reach out misalnya ke orang-orang di perusahaan gitu kan yang kita tuju kayak HR manajernya, terus usernya, terus sama orang-orang yang di sana supaya kita bisa nanya gitu, gimana sih proses maksudnya apa namanya, pertanyaan-pertanyaan interviewnya gitu, gimana cara masuknya tipsnya ke sana gitu, Kak. Makasih. Terima kasih banyak kali ya. Jadi ada dari sisi yang personalnya, maksudnya temenan sosial biasa, hubungan sosial biasa, ada juga yang profesional ya, Kak Puspi ya. Langsung aku jawab aja. Oke. Boleh, silakan Kak. Iya, kalau secara personal sih sebenarnya balik lagi ya kita tuh sebenarnya nggak bisa ngontrol teman-teman bagaimana orang lain bersikap ke kita. Itu hal yang pahit-pahitnya harus kita terima dulu ya, mau nggak mau gitu. Kalau teman-teman emang ada waktu, boleh banget. Aku nyaranin banget sih baca buku Berani untuk Tidak Disukai. Itu udah ada juga terjemahan ke bahasa Indonesianya. Dimana penting sekali untuk ketika kita mencoba gitu, kita tuh memang mencobanya untuk diri kita sendiri gitu. Apapun respon orang lain, ya sudah jadi penilaian aja baik kita. Oh, ternyata memang ini tidak cocok. Kalau ditanya gimana caranya, kenali diri kamu justru caranya. Jadi bukan mengenali orang sebanyak-banyaknya, kenali diri kamu, kamu tuh nyamannya kalau seperti apa, butuhnya apa. Itu sih kalau untuk personal ya. Lagi-lagi kalau butuh platformnya, itu jadi salah satu modul basicnya juga di Sehat Jiwa sebenarnya. Yang kedua itu kalau professionally, itu gini, kalau nggak dijawab sama HR, user, dan lain sebagainya, percayalah mereka itu karena kalau mereka jawab satu, mereka tuh harus jawab semua. Jadi pasti susah kalau lewat LinkedIn. Dan apalagi kalau pertanyaannya adalah cara untuk interview dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih tepat kamu memang dapat informasi itu misalnya lewat TikTok atau lewat YouTube gitu. Itu kalau lebih mudah sih. Kalau ke HR usernya dia nggak akan bocorin yang kayak gitu. Gimana cara dapat kerjaan di situ? Itu tugas kita untuk figuring out itu gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku kamu bisa juga ada
sekarang karir coach namanya, itu juga bisa kamu coba latihan sama dia gitu. Trial error sih Lia ya. Jadi emang agak susah karena waktunya terbatas. Mungkin itu yang bisa aku share. Dua-duanya tuh butuh kenal diri kamu sebenarnya. Dan yang kedua keberanian untuk coba berinteraksi gitu, tapi berinteraksilah untuk diri kamu. Jadi kalau tertolak pun kamu ngerasa bahwa oke, ini pelajaran baru, aku harus gimana untuk yang kedua kalinya misalnya. Oke, oke, ini banget, ngena banget tadi. Justru bukan kita mencoba diterima dengan cara orang ini seperti apa, nggak selalu kayak gitu. Maksudnya itu mungkin jadi salah satunya juga ya, kayak kita jadi kenal oh, orang ini seperti apa. Tapi yang paling penting dari tadi Kak Puspita ya kita tahu dulu kitanya juga seperti apa ya. Kita orang yang tipe seperti apa, menyenangkan kah atau apa gitu ya, yang bisa akhirnya bisa masuk ke circle-circle yang cocok sama kepribadian kita juga ya. Oke, kalau yang profesional tadi berarti jangan lupa juga untuk berani dan trial error untuk Kak Lia. Makasih banyak, Kak Lia. Aku lanjut, mohon maaf tadi Kak Agni, aku udah sempat share, boleh di kolom chat aja. Aku tadi raise hand-nya hanya untuk Kak Lia, karena emang pertama banget, biar kita bisa hemat waktu ya, karena waktunya terbatas. Mohon maaf sekali. Nah, Kak Yumna tadi nih, ngeling juga kayaknya pertanyaannya sama Kak Puspika tadi, harus berani. Nah, tapi dari sisi Kak Yumna nih ada pertanyaan nih Kak. Aku justru ngerasa nggak mau merasa tertolak, diabain, menghabiskan energi untuk riset ke orang lain, dan lebih nyaman kemana-mana sendiri. Salah nggak seperti Hmm. ini gitu? Nggak salah kalau kamu ngasih konten ya. Beneran. Nggak ada yang salah kok teman-teman. Sebenarnya apapun yang teman-teman coba dalam hidup ini, yang penting tuh sadar penuh. Sadar penuh dengan apa yang sedang kita ambil, langkah yang kita ambil, sadar penuh juga konsekuensinya dari langkah yang kita ambil gitu. Kalau teman-teman tadi ngerasa takut tertolak, nah nggak mau sendirian aja sekarang. Nah itu tuh karena takut penolakannya, atau karena apa? Kalau di deep down tetap butuh sama orang, berarti tetap butuh untuk coba lagi sebenarnya. Karena kebutuhannya adalah untuk terkoneksi gitu. Tapi karena ketakutannya malah berhenti gitu. Nah, mungkin yang perlu diselesaikan adalah, oke, gimana ya aku bisa berdamai dengan penolakan-penolakan gitu. Bagaimana aku bisa lebih tenang ketika ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Itu sih, jadi hati-hati dalam melihat apakah sesuatu itu gejala atau itu masalah utama. Karena bisa jadi tadi ya, itu kita tuh gimana ya, psikologis kita tuh suka tipu-tipu teman-teman. Jadi dia bilang, oke kamu butuhnya ini, nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja ke sendirian gitu. Nah tapi tanyakan lagi, bener nggak baik-baik saja sendirian? Kalau bener nggak apa-apa, lanjutkan. Betul, betul. Kita nggak bisa generalisir ya, Kak, ya. Maksudnya dari Kak Puspita Betul. ya. Mm-mm. Kalau tapi emang ternyata masih butuh, masih ngerasa ada yang aneh, ada yang kurang, artinya berarti emang ada sesuatu yang harus kita rubah gitu ya, Kak Puspita Iya, ya. dan ngerubahnya itu nggak nyaman juga sama nggak nyamannya dengan kesendirian itu Sendirian sendiri itu gitu. sendiri. Dan dipilih battle-nya mau yang mana. Apakah mau nyoba lagi, belajar tolak-tolakan lagi sampai akhirnya berdamai dengan penolakan, atau belajar dengan Mm-mm. kesendirian dan tidak terkoneksi sama orang. Dua-duanya menurut aku perjuangan. Benar. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Yumna dan Kak Puspita untuk jawabannya. Aku lanjut ya, Kak Puspi. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Priscila. Nih, mau tanya kalau cara agar tidak kesepian nih gimana nih, Kak? Dan kedua, bagaimana kalau orang yang cocok malah sibuk, jadi cuma bisa chat dan selalu punya waktu. Yang punya waktu justru orang yang cuma yang nggak terlalu connect sama kita gitu ya kayaknya. Padahal pengennya deep talk nih, Kak. Gimana? Iya, yang deep talk Pertanyaannya ya. ini hampir di-up sama Kak Ulfa juga. Iya, cara agar tidak kesepian. Tadi sih nggak bisa nih teman-teman. Gimana ya kesepian tuh bukan sesuatu yang ibarat tuh kita bisa kontrol datangnya tuh mau kapan atau kita tolak gitu. Karena ada aja pasti momennya kita akan ngerasa kayak gitu, ngerasa tertinggal, kita ngerasa sepi, ngerasa nggak ada yang ngerti kita, kita ngerasa sepi gitu. Dan pasti di perjalanan hidup kita akan terus gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau sampai itu kita rasakan, apa ya yang langkah pertama yang kayaknya paling cocok untuk saya? Bagi beberapa orang, reach out itu adalah jawabannya. Bagi beberapa orang, dia butuh waktu sama dirinya sendiri dulu, baru jalan gitu. Makanya ini balik-balik emang mengenal diri sih sebenarnya ya. Mengenal diri, mengenal kebutuhan, dan jujur. Kalau butuh tuh jujur gitu. Jadi kayak kamu bilang ya, yang mau connect banget waktunya terbatas. Nggak apa-apa terbatas. Tapi boleh nggak dalam 1 bulan kita ngobrol 1 jam dan itu kita manfaatkan 1 jamnya untuk bener-bener real connection gitu.
Itu sih, dan jadi gini, koneksi itu berharga atau bermaknanya itu bukan tergantung frekuensinya, tapi tergantung bagaimana kita menghabiskannya itu dan benar-benar memanfaatkan waktu itu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak harus kayak sering banget itu kita baru merasa penuh gitu. Tapi bisa juga ya udah 1 jam aja cukup gitu. Dan nggak apa-apa, nggak usah diminta lagi karena udah ada dikasih 1 jam. Itu semoga Sip, semoga sedikit menjawab menjawab buat Kak ya. Priscila ya. Jadi kalaupun mau cuma bisa 1 jam sebulan, tetapi kita bisa bersyukur Iya, bahwa itu dia start diluangkan small dulu waktunya. dan bersyukur sih penting karena itu yang menjauhkan kita dari perubahan teman-teman, karena lihatnya berubahnya cuma 1 sentimeter kita udah ngerasa kayak nggak kemana-mana gitu, padahal lumayan loh itu. Betul. Oke, Kak Vivin ya, Puspi, kita lanjut lagi. Pertanyaannya nih, sebagai seorang cukup absen dengan intimasi sosial, efek merantau dan ngekos dan lain-lain gitu ya, akhirnya hanya punya 1 atau 2 teman. Aku izin nge-recap Hmm. doang ya, agak summary sedikit. Gimana nih Kak caranya untuk melatih positif self tadi temannya cuma 1 2 orang semua, supaya kemudian membebani 1 atau 2 orang teman kita saja dan membuat mereka gerah karena mereka clingy. Supaya tidak kali ya, supaya tidak membebani 1 atau 2 orang teman kita ini dan membuat mereka gerah karena kita Oh, karena terlalu clingy atau terlalu bergantung ini, ya. oke. Iya, 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 iya. Gimana nih Kapus? Oke. Pertanyaan menarik-menarik. Eh, Menarik-menarik sih, tapi agak panjang jawabannya. Nanti kalau misal teman-teman ngerasa nggak puas, chat aja aku di DM Instagram ya. Menurut aku kalau untuk kondisi ini sebagai anak merantau dan kos 10 tahun, enggak gitu. Belajarnya dari experience. Dan memang terbatas juga ya teman-teman. Apalagi kita makin dewasa, sebenarnya circle kita akan makin kecil juga ya. Mungkin yang bisa aku jawab untuk ini adalah gini, kamu sama circle-nya pernyataan bahwa kayaknya clingy dan gerah ini tuh persepsi kamu atau gimana? Karena bisa jadi temannya nyaman juga. Jadi menyampaikan bahwa kebutuhan kita seperti apa tuh nggak apa-apa juga gitu. Kalau temannya ngerasa oh waktunya nggak ada, pasti mereka akan sebutkan. Atau biar memitigasi ini kamu sampaikan aja, tapi kalau aku mulai ganggu, kasih tahu aku ya gitu. Jadi kita sama-sama punya keterbukaan dalam hubungan. Dan jadinya nggak praduga-praduga aja nih, karena sebenarnya mungkin temannya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau melatih positive attitude-nya, kalau menurut aku selain ya terbuka dalam hubungan, ini untuk menjawab si kelingi-kelingi tadi, yang positive solitude-nya lebih kepada mungkin coba untuk apa ya, ketika sendirian kita coba lebih apa ya, sebenarnya lebih emang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jadi pertanyaan terbesar kita aja gitu, kayak kenapa ya aku akhir-akhir ini nggak nyaman, jadi ngajak ngobrol di sendiri gitu loh. Dan jujur gitu. Jadi kayak curhat tapi ke diri sendiri gitu. Dan itu biasanya bisa membantu kita lebih dekat juga sama diri kita. Awal-awalnya aneh karena emang kita udah lama ninggalin dia kali ya. Jadi aneh gitu. Tapi kalau udah sering-sering jadi kayaknya akan ini juga lucu aja gitu. Ya ngatain diri sendiri gitu loh jadinya, dan akhirnya jadi lebih terbuka juga dan jujur dengan apa yang dirasakan. Oke, oke, menarik banget. Tadi Kak Vivin ada nambahin sih, Kak, ternyata dari circle-nya yang kayaknya nih komen bahwa takut apa clingy gitu kayaknya kali ya. Karena dia ada jawab dari circle-nya. Gitu. Hmm. Eh, Yang tadi iya persepsi benar atau kan, sudah memang benar dari ya circle. berarti. Iya, Mm-mm. sebenarnya mungkin kayaknya udah aku takut salah, tapi semoga benar ya Kak Vivin tadi kayaknya dari circle-nya artinya Mm-mm. sudah dikonfirmasi memang circle-nya mungkin ya yang berkomentar jangan clingy apa gimana kayaknya ya. Betul. Tapi makanya tadi Iya. Kak Pipin, Kak Puspi merekomendasikan ya memang tadi kalau mau balik lagi ke positif solitude bisa dilatih, mau apa menyamankan diri dengan diri sendiri. Mungkin tadi journaling juga ya yang Iya, Puspi juga sempat jurnal. share ya. Kita bisa Mm-mm. diskusi dialog sendiri, maksudnya dengan diri sendiri gitu sambil Bantu apa dengan musik refleksi. juga nggak apa-apa teman-teman. Musik-musik favorit gitu. Sekarang kan banyak ya musik yang mendekatkan dengan refleksi ya. Itu bisa juga. Oke, semoga membantu Kak Pipin untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ini Kak Puspi, aku izin beberapa pertanyaan lagi boleh? Ini kayaknya udah tinggal 3 sampai Kak Yusifa Arum. Masih aman? Iya. Kita delay sedikit? Oke, Mm-mm. maaf Kak Yusifa, jadi ntar pertanyaan terakhir ya. Maaf banget. Nih Kak Agni nih Kak, mungkin nggak sih kesepian itu penyebabnya karena ekspektasi diri yang berlebihan terhadap orang lain. Sampai di titik dimana kita tahu kalau butuh seek professional help juga nih. Kalau udah Mm. merasa sendiri. Atau Oke. kesepian. Eh,
Kalau kamu bilang tadi apakah karena ekspektasi, itu bukan satu-satunya. Jadi itu bahaya sih kalau kita menggantungkan sama satu. Karena banyak banget yang ke-trap jadinya, oke aku nggak mau ekspektasi lagi deh Kak, biar hidup aku nyaman gitu. Susah teman-teman nggak berekspektasi tuh gitu. Jadi memanusiakan diri sendiri aja kalau ekspektasinya muncul, oh harapan aku ini ya ternyata, oke gitu. Nah, jadi kalau kamu pertanyaan kayak gitu tadi, bukan itu salah satunya gitu yang muncul, tapi bukan satu-satunya. Bisa jadi karena hubungan yang kita bangun selama ini kita nggak jadi true self kita atau diri kita sebenarnya dalam hubungan itu. Sehingga jadinya lama-kelamaan akan berasa tuh kayaknya makin nggak nyaman ya gitu. Makin tersisi lagi karena tadi bukan diri kita sendiri yang kita tampilkan di hubungan itu. Banyak sekali penyebabnya sebenarnya, jadi bukan satu-satunya. Tadi pertanyaan kedua dia apa ya? Kavina ya Yang tadi ya? untuk sampai di titik mana nih, Kak? Kita kalau butuh seek Oh, professional help. butuh nggak ada sih titiknya. Kalau kamu ngerasa kamu butuh support, ya di reach gitu sebenarnya ya. Tapi kalau ditanya, kalau itu udah mulai mengganggu pola tidur kamu dalam jangka waktu yang lama, atau dalam 2 minggu terakhir kayaknya kok aku susah untuk move dan bergerak gitu, itu juga boleh sekali untuk coba reach out gitu. Tapi kalau saranku sih, sekarang udah banyak juga kegiatan-kegiatan support group gitu, mungkin bisa dicoba. Jadi memitigasinya itu tuh dalam daily atau weekly basis gitu loh. Jadi kita nggak harus tergantung sama profesional saja. Karena kalau profesional saja kadang terbatas tenaganya gitu. Teman-teman juga bisa memitigasi itu dengan cari kelompok-kelompok yang nyaman, aman gitu. Oke, jadi mungkin jangan tunggu juga sampai misalnya kita ngerasa nggak terkoneksi sampai teman-temannya juga Iya, ngerasa nggak itu terkoneksi. susah. Iya, Iya, terus di nanti left group butuh sesi misalnya ya, gitu ya, butuh Kak. sesinya banyak banget. Nanti teman-teman stres sendiri karena bayar sesi malah. Jadi mending dari Nah, sekarang gitu. Dari sekarang ketika ngerasa, oh kayaknya ada sesuatu yang gak nyaman sama diri aku ngerasa kayaknya butuh support, nggak apa-apa gitu. benar. Jadi makasih banyak nih Kak Agni. Semoga menjawab. Tadi maaf banget nggak bisa Mm-mm. raise hand-nya, nggak bisa di open mic ya. Aku lanjut nih kali ya. Kita waktunya terbatas nih. Cara ngatasin nih Kak Puspi. Ketika reach out ke teman lama, tapi berakhir malah musuhan. Bukan jadi silaturahmi. Gimana nih Kak? Ya, aku nggak tahu konteksnya ya, karena singkat sekali nih Lia ya. Nggak tahu juga kalau sebelum nggak chatan itu apa yang terjadi di hubungannya. Tapi kalau berakhir musuhan balik lagi. Ini salah satu materi juga dischedule di kurikulum kita ya tentang resolusi konflik. Makanya kalau ini panjang banget teman-teman bisa akses nanti lewat @ruang jiwa. Tapi ya, menurut aku adalah ketika ini terjadi tanyakan kita tuh mau bertahan dengan hubungan kita dengan teman lama ini atau mau melepaskan aja gitu. Kalau melepaskan ya nggak apa-apa, toh kita bisa kok tetap kayak berjalan beriringan di dunia ini, kayak kita ketemu tetap sapaan tapi ya udah kita nggak feeling apapun lagi gitu sama orangnya, dan nggak apa-apa juga. Jadi balik lagi sih lihat kamu kebutuhannya apa. Kalau emang butuh untuk klarifikasi mungkin butuh untuk ada apa sih kok kayaknya aku ngerasa nggak nyaman ya dalam komunikasi kita ini, ada nggak hal-hal yang mungkin kamu mau sampaikan ke aku mungkin yang aku butuh untuk tahu gitu, untuk aku bisa berkembang juga, itu nggak apa-apa. Oke, tadi ternyata kalau aku lihat nih ada tambahan dari kalian sebenarnya baik-baik aja sebelum di reach out gitu kan. Tapi emang udah lama nih ya, udah lama teman lama, terus Mm-mm. mungkin udah lama nggak connect, begitu di reach out atau musuhan. Tapi kayaknya ini juga kan tadi ngeling ya, kayaknya kalau aku boleh tambahin kayak kampus kita sendiri tadi ngomong emang ini trial and error karena kalau sama manusia nggak ada formulanya. Jadi kalau Nggak ada emang formulanya. error dalam artian fail ya memang mungkin coba laginya bisa tadi mau bertahan atau coba ke teman lain gitu ya kak ya kayaknya ya. Betul, betul, betul. Oke, semoga menjawab kalian. Terima kasih banyak. Dua pertanyaan terakhir kak. Mohon maaf nih teman-teman dan kakak-kakak. Kak Puspi juga kita kayaknya telat apa tuh delay selesainya. Dua pertanyaan terakhir ya dari Kak Vina dulu nih. Mau tanya nih Kak Puspi gimana caranya menghadapi orang yang justru membuat kita ngerasa kesepian karena selalu mengeksklud kita atau mengeluarkan kita gitu lah ya dalam pertemanan di satu circle gitu. Gimana nih Kak? Ini nggak nyaman ya teman-teman perasaannya sebenarnya, karena kalau dikategorisasi ini sebenarnya termasuk bagian dari emotional bullying sebenarnya, karena kita merasa dipinggirkan dari suatu kelompok. Dan mungkin ketika ada di posisi itu, kalau memang masih ada di posisi itu, perasaannya mungkin ngerasa nggak
aman, nggak tenang, sedih juga. Bahkan kalau mau bertanya pun takut gitu ya, karena ibaratnya ada lima, anggap aja ada lima orang di situ, kita satu-satunya yang ngerasa aneh dan ngerasa terpinggirkan ketika semua orang lagi jalannya lancar-lancar aja nih, ketawanya nggak ngelek gitu ya. Kok kita ketawanya agak ngelek di hubungan itu. Nah, jadi mungkin kalau ada, mungkin susah kalau dikonfrontnya secara kelompok, tapi kalau kamu dari circle itu ada satu yang mungkin lebih dekat dibanding yang lainnya, mungkin bisa diajak ngobrol dari situ dulu, mungkin ya. Ya, kalau kira-kira bagaimana gitu, karena namanya hubungan tuh sebenarnya ada evaluasinya sih teman-teman, mau nggak mau gitu ya. Kalau memang terutama karena kita bertumbuh terus, kadang kita tuh ngerasa bahwa oh harusnya kan asik-asik aja gitu. Tapi seiring bertumbuh mungkin ada pandangan-pandangan dari setiap orang dalam kelompok itu yang juga bertumbuh yang akhirnya membuat jadinya hal yang biasanya nyaman jadi nggak nyaman gitu. Jadi mungkin lebih untuk kamu gitu ya, mungkin mulai aja untuk ngajak ngobrol dari teman paling dekat di circle itu dulu mungkin gitu. Sip, bisa ngobrol dulu ya. Semoga Kak tadi, mohon maaf Kak Vina juga bisa mencoba itu. Dan terakhir nih Kak Uspi dan teman-teman dari Kak Yusifa Arum. Terima kasih banyak Kak Yusifa. Pertanyaannya Kak, kadang tuh aku ngerasa justru kesepian karena nggak ada temen yang bisa aku ajak sharing. Yang aku ngerasa terkoneksi pakai emosional. Aku lihat aku lihat teman-teman aku yang punya pacar tuh jadi iri. Akunya pengen punya pacar juga. Kalau mikirnya kalau punya pacar, akhirnya bisa sharing dan bisa deep talk. Dan juga bisa terkoneksi secara emosional. Ini kayaknya sharing yang tapi boleh banget berarti direspon sama Kak Pusti ya. Gimana nih Kak? Jadi Kayaknya ini nggak ada ini pertanyaannya. pertanyaannya adalah nggak ada pertanyaannya ya? Kayaknya Iya, sharing ya. Eh, iya sih. Pendapatnya Kak Pusti gimana dari semua kondisi ini? Normal, wajar gitu karena apapun gitu ya, teman punya pacar lah, teman menikah, teman punya anak, ya itu tempatnya kita untuk akhirnya melihat kayaknya kita juga butuh gitu, dan itu sebenarnya kalau teman-teman mau melihat sebagai cue ya, sebagai tanda, itu sebenarnya bantuan bagi kita untuk melihat oh ternyata saya butuh itu gitu. Jadi alih-alih dilihat sebagai ancaman, sebenarnya kalau kita mau jujur itu adalah bentuk kebaikan juga ya sebenarnya untuk kita jadi sadar sama kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki gitu, dan nggak apa-apa. Kalau kamu emang mau punya pacar, aku nggak tahu tipsnya. Agak susah ya, tapi maksudnya Harus ke dating coach ya Kak? enggak, ada ya prosesnya beda-beda. Aku harus kenal kamu dulu gitu, preferensi kamu siapa gitu. Nanti kalau mau coaching bareng ya. Tapi um, well, intinya itu adalah sadar dulu aja. Oh ternyata aku butuh ya gitu. Oke, aku akan gimana nih gitu. Aku akan coba lebih open up kah dengan lingkungan terdekat aku gitu. Atau minta bantuan teman mungkin ada nggak kenalan. Kan itu bisa banyak caranya mungkin ya. Yang teman-teman nyaman. Kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa, katanya jodoh mah pasti bertemu sama udah di tangan Tuhan. Nggak deh. Ya udah. Itu sih Mbak Yusifa, semoga ini ya menjawab ya, aku nggak menjawab sih, ini aku cuma menanggapi aja. Iya, iya, iya. Tapi ditambahin Kak Yusifa, sebenarnya iya Kak, kadang aku ngerasa kayak jadi ancaman Benar, gitu. karena Padahal, wajar secara psikologis mm-mm. kebutuhannya udah di situ. Jadi malah bisa jadi dilihat dari sisi positifnya dalam artian kayak memang tadi ini butuh apa yang bisa kita lakuin tadi yang Kak Puspi bilang juga ya, mau reach out duluan nggak, Mm-mm. bisa apa berani nggak kayak gitu mungkin ya. Ya. Dan nggak semua orang Oke. berani ya teman-teman. Kalau yang lain kayaknya kok dia mudah banget ya untuk kayak nyari pacar atau terbuka gitu. Ya itu Mm-mm. prosesnya dia gitu. Prosesnya kita mungkin berbeda, nggak apa-apa juga. Jadi jangan dihakimi sih. Menurut aku itu yang akan membuat lebih lebih sakit 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 lagi gitu. Lebih mengancam 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 lagi. Itu sih. Bener bener Good bener. luck ya. Yuk bisa yuk gitu. Bener. Jadi jangan sampai di compare-compare juga karena kalau udah kesepian itu subjektif gitu ya. Dari Kak Puspita aja tadi udah Mm-mm. bilang kesepian itu subjektif. Jadi kalau makin di compare ya makin bikinnya kita ya Iya, udah kita yang paling makin kesepian subjektif. karena subjektif dari awal gitu ya Kak ya. Betul. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir nih Kak Puspita, Kak Yusifa, Arum tadi makasih banyak. Sebelum kita mungkin tutup, ada terakhir gitu mungkin kata-kata terakhir dari Kak Puspi tentang malam ini, open up about your loneliness.
Iya, kalau dari aku sih tadi ya aku balik lagi sebenarnya aku berharap di sini kita bisa sama-sama memahami bahwa kita nggak sendirian. Bayangin deh teman-teman ada 40 orang yang join kelas ini berarti ada kemungkinan 40 orang yang pernah atau sedang merasakan ini juga gitu. Dan berarti itu sesuatu yang normal dan wajar kita alami sebagai manusia. Jadi selamat berproses. Aku selalu bilang dari semua materi aku tadi ini prosesnya nggak nyaman dan mungkin nggak akan tenang untuk saat ini, tapi kalau kita terus berjalan, pasti nanti kita syukuri kok proses yang nggak mudah itu gitu. Jadi selamat berproses kalau dari aku dan ingat aja kalau teman-teman tuh pantas kok untuk bahagia itu salah satu hal yang selalu kita bilang di Saya Jiwa yang mungkin bisa bikin keep going gitu ya, terlepas dari apapun hal-hal di dunia ini yang tipu-tipu, kita bisa selalu sadar bahwa kita tuh mampu kok, kita tuh bisa kok untuk berjalan gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang nggak kejawab pertanyaannya, nanti boleh ya reach aku di Kursus Alwi bisa atau lewat SH Jiwa ID juga bisa. Mungkin itu. Sip. Terima kasih banyak Kak Puspita. Ini katanya juga bisa ya kalau mau sharing nanti apa namanya learning point-nya apa nih hari ini kakak-kakak teman-teman belajar apa nih minimal dari jawaban yang Oh tadi ditanya iya, gitu ya. Nah, ntar bisa banget tag iya Kak betul. Story, sehat jiwa ya Kak Puspita ya, Kak Puspita Alwi juga Iya, gitu. Silakan aku banget jadi istilahnya. ingat, sorry. Aku dapat Mm-mm. titipan tadi. Ya boleh banget teman-teman nanti kalau misalnya eh, kalau misalnya ada nanti aku tadi diingetin sama orang Saya Jiwa juga nanti itu ada diskon layanan juga untuk coaching sama aku kalau teman-teman nanti kepilih gitu share story-nya. Jadi silahkan. Silahkan banget. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi juga sebenarnya bisa sharing biar teman-teman yang lain juga yang ngerasa kesepian jadi nggak ngerasa kesepian karena subjektif juga ya Kak ya. Jadi banyak semoga banyak manfaatnya dan apa bisa ditularkan teman-teman yang lain ya. Silakan tag cewek Kapus Tari, Sehat Jiwa, Kapus Pita gitu dan silakan dan mari kita bertemu bareng-bareng seperti yang tadi Kapus kita bilang ya. Ini udah nggak terasa. Kalau aku mah selalu nggak terasa ya. Tiba-tiba udah jam segini aja gitu ya Kak. Ini di jam 80 karena memang Kapus kita keren banget hari ini. Bahasannya menarik banget. Dan pertanyaannya hari ini juga tadi banyak yang sampai bingung mau jawabnya. Kayaknya nggak bisa. Waktunya nggak cukup ya Kak. Gitu, tapi semoga menjawab dan semoga kita bisa saling terkoneksi satu sama lain karena tadi Kapus Pita juga udah bilang koneksi bukan masalah frekuensi tapi masalah seberapa besar kita juga menghargai kedalaman apa namanya koneksinya itu gitu ya jadi biar kita nggak ngerasa kesepian juga ya terima kasih semoga semuanya sehat-sehat semoga semuanya bisa menikmati weekend bukan weekend liburnya besok ya mari bertumbuh bersama seperti kampus kita bilang terima kasih banyak. Silakan, terima kasih. Terima kasih juga Kak Leni, tadi ada. Terima kasih Kak Maria. Terima kasih juga Kak Ale, Kak Puspi, Kak Indira, Kak Isipu. Terima kasih. Kak Ale boleh nanti di DM aja ya kalau Kak Ale belum. Kak Ale boleh DM nanti ke Kak Postai aja untuk emailnya. Ya, terima kasih. Aku sekalian izin meeting dulu ya. Selamat malam.